Assalamualaikum, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di saluran saya, Cik Mei Official. Dalam momen Hari Raya Idul Adha kali ini, saya akan berbagi tips dan trik cara mengolah buntut sapi untuk dijadikan berbagai bahan makanan yang mudah dan praktis tentunya. Dan ini dia buntut sapi yang kebetulan hanya bisa kita dapat di waktu momen Hari Raya Idul Adha saja. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengolah dan membersihkan buntut sapi ini sehingga bisa jadi bahan makanan yang siap diolah menjadi aneka makanan lezat untuk keluarga tercinta di rumah. Simak terus video ini sampai selesai ya, supaya Anda bisa mengolah buntut sapi di rumah dengan mudah dan cepat. Pertama, kita siapkan dulu air matang atau air mendidih, kemudian siramkan di dalam bak yang sudah berisi dengan buntut sapi yang sudah dibersihkan tadi, seperti ini. Kemudian rendam buntut sapi ini selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian balikkan posisinya seperti ini, supaya semua permukaan dari kulit buntut sapi ini terendam dengan sempurna oleh air panasnya. Kemudian dengan menggunakan pisau kita bisa menyisir seperti ini permukaannya, kupas bulu-bulunya dengan mudah seperti ini jika kondisi air masih panas ya. Kita bisa bolak-balikan posisinya dan pilih mana bagian yang bisa dikupas dengan mudah. Seperti ini, selagi masih panas airnya, kita bisa mengupasnya dengan mudah ya. Kita pilih saja mana yang mudah dikupas, kita kupas duluan. Dan jika masih ada bagian yang susah untuk dikupas, tinggalkan dulu, tidak apa-apa. Nanti kita bisa siramkan lagi air panas ke atas permukaannya supaya lebih mudah untuk dikupas lagi. Dan perlu Anda tahu bahwa di dalam channel YouTube Cik Mei Official ini, kemungkinan besar apa yang Anda cari ada di sini. Mungkin sebagian dari resep atau mungkin sebagian dari tutorial, tips dan trik bagaimana cara mengolah makanan dengan baik dan benar. Semuanya bisa Anda peroleh ilmunya dari Cik Mei Official ini ya. Dan bagi Anda semua yang baru menemukan YouTube channel Cik Mei Official ini atau baru menemukan video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa berlangganan gratis aneka resep dan tutorial, tips dan trik menarik dari Cik Mei Official berikutnya. Jika sudah dirasa air sudah tidak panas lagi dan sudah mulai susah untuk dikupas, kita bisa bersihkan dulu sebagian dari kulit buntut sapi yang sudah dikupas ini. Kita bersihkan dari bulu-bulunya dan nantinya kita bisa ganti dengan air panas yang baru lagi. Cuci bersih dulu semua bagian kulit yang sudah dikupas seperti ini. Lalu kemudian untuk bagian ujung dari buntut sapinya kita potong supaya lebih higienis ya. Seperti ini kita buang saja. Untuk bagian ujung buntut yang banyak rambutnya ini kita buang, tidak kita gunakan ya. Seperti ini. Kemudian kita bersihkan semua bagian dari permukaan kulitnya hingga bersih. Kemudian masukkan lagi buntut sapi yang sudah dibersihkan ini ke dalam bak bersihnya seperti tadi. Setelah itu kita bisa siapkan air panasnya. Kita masak hingga mendidih lagi. Kemudian jika sudah mendidih, segera tuangkan air panas ini ke atas permukaan kulit buntut sapi yang sudah dibersihkan sebagian tadi. Kemudian kita rendam sekali lagi sambil dibersihkan langsung ketika airnya masih panas ya. Jadi langsung kita sisir seperti ini dan langsung disayat-sayat seperti ini, bersihkan sampai benar-benar bersih.
Dengan cara dan proses yang mudah seperti ini, tentunya setelah menyaksikan video ini sampai selesai, Anda tidak akan merasa kebingungan lagi jika Anda mendapatkan buntut sapi di saat Hari Raya Idul Adha seperti ini. Jadi tidak perlu bingung lagi bagaimana cara mengolahnya. Cukup tirukan dengan yang ada dalam video ini saja. Pastinya nanti akan bisa diolah dengan senikmat mungkin, jadi makanan lezat sebagai hidangan untuk keluarga tercinta. Dan setelah semua bagian dari kulit buntut sapi ini sudah dibersihkan, kita bisa sayat-sayat kulitnya seperti ini dengan menggunakan cutter yang tajam. Jadi nanti yang akan kita olah menjadi makanan lezat itu adalah bagian dalamnya, daging dan tulang dalamnya ya. Untuk bagian kulitnya kita bisa olah juga, itu tergantung Anda, terserah mau diolah apa saja. Tapi untuk olahan seperti sop buntut dan sebagainya, itu yang kita pakai hanya bagian daging tulang dalamnya saja. Dalam proses yang satu ini, pastikan Anda menggunakan cutter yang benar-benar tajam ya, supaya memudahkan pekerjaan Anda pada bagian ini. Jadi tidak perlu bantuan orang lain, kita bisa mengerjakannya sendiri. Sayat terus keseluruhan sampai semua kulitnya terlepas dari bagian dagingnya. Selain dijadikan sebagai sop buntut, olahan lain dari buntut sapi ini kita juga bisa memasaknya menjadi krenseng buntut atau pindang buntut yang menggunakan bahan kecap yang lezat. Di video berikutnya nanti akan saya share juga resep cara mengolah buntut sapi ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan semua video yang sudah Cik Me persembahkan untuk Anda semua. Jika Anda punya pertanyaan atau keraguan bagaimana cara mengolah daging atau buntut atau yang lainnya pada momen Hari Raya Idul Adha seperti ini, silahkan boleh sharing atau ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini ya. Insya Allah nanti jika saya bisa, saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah support sampai detik ini channel YouTube Cik Me Official ini. Semoga berkah selalu dan konten-konten yang Cik Me berikan bermanfaat untuk Anda semua. Nah, kita sayat terus kulitnya sampai terkelupas seperti ini. Jika sudah berhasil dikupas kulitnya seperti ini, kemudian kita langsung bersihkan bagian daging dan bagian kulitnya ya. Bersihkan hingga benar-benar bersih bagian dagingnya yang akan kita olah nanti. Dan untuk bagian kulitnya kita bersihkan juga sampai benar-benar bersih. Nanti bisa kita olah menjadi kulit rambak atau yang lainnya, sesuai dengan yang Anda mau ya, sesuai selera juga.
Dan setelah dibersihkan hingga bersih, kita bisa potong-potong bagian daging ekor ini. Kita gunakan pisau besar ya, pisau daging yang tajam, supaya kita bisa lebih mudah dalam memotongnya. Seperti ini, kita potong-potong sesuai dengan selera kita, mau dipotong lebih besar atau lebih kecil. Semua kita sesuaikan dengan yang kita mau saja ya. Setelah semua buntut sapinya sudah selesai dipotong-potong seperti tadi, kemudian kita bisa mencucinya sekali lagi sebelum kita mulai olah menjadi makanan yang lezat untuk keluarga kita tercinta di rumah. Dalam proses mengolah daging atau sebagainya, pastikan kita membersihkan dengan air yang mengalir ya, supaya lebih steril dan lebih higienis untuk makanan yang akan kita konsumsi. Setelah itu kita bisa siapkan untuk memasak dan mengolahnya menjadi daging yang empuk. Di sini kita gunakan buah nanas dan juga jeruk nipis atau jeruk sambal untuk aromatik supaya buntut sapi ini tidak berbau amis. Kita masukkan saja jeruk nipis ke dalam dagingnya. Lalu kemudian kita tambahkan seperempat bagian dari buah nanas dan parut halus seperti ini. Kemudian kita masak buntut sapi ini dengan cara merebusnya menggunakan air mineral yang bersih. Kita masak dengan api sedang selama kurang lebih 45 menit atau sampai daging buntut sapi ini lunak. Karena kita sudah menggunakan nanas, jadi kita tidak perlu merebusnya sampai berjam-jam ya. Cukup hitungan menit saja. Dan seperti ini hasilnya, daging buntut sapi yang sudah kita rebus selama kurang lebih 45 menit. Sudah terlihat matang dan sudah terlihat mulai lunak dagingnya ya. Buntut sapinya ini sudah terlihat sangat lunak sekali. Dan ini sudah bisa kita sajikan, kita olah menjadi aneka macam olahan sesuai selera kita. Ini sudah menjadi bahan baku dari makanan lezat yang akan kita buat untuk keluarga tercinta. Seperti ini mudahnya, jadi tidak perlu khawatir lagi ya jika Anda mempunyai buntut sapi di rumah. Bagaimana cara mengolahnya? Sangat mudah seperti yang sudah Anda saksikan dalam video ini. Dan seperti inilah hasil dari buntut sapi yang sudah kita olah mulai dari awal sebelum dibersihkan sampai dengan jadi buntut sapi yang siap dihidangkan menjadi aneka macam olahan nikmat, sop buntut dan lain sebagainya. Terima kasih saya ucapkan untuk Anda semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga setelah ini Anda bisa mempraktekannya dengan mudah di rumah. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video Cik Mei Official yang terbaru berikutnya.